Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan majelis, insyaAllah dimudahkan Allah. Ini Ustaz mengenai pakaian lelaki, masalah isbal Ustaz. Isbal ini di atas mata kaki. Apakah di dalam salat atau memang harus di luar salat pakaian isbal itu dipakai oleh lelaki? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan kedua, masalah isbal. Itu sebenarnya mau kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena judul itu masuk ke pertemuan yang akan datang. Namun karena sudah ditanya, saya jelaskan singkat padat saja. Isbal itu iaitu memendekkan pakaian di atas mata kaki. Ini ada beberapa hadis. Ada hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad. Hadis mutlak yang tidak menyebutkan illahnya. Jadi hadis mutlak itu menyebutkan tentang haramnya melakukan isbal. Haramnya melakukan isbal. Enggak disebutkan apa penyebab haram. Ada dua hadis yang menyebutkan masalah itu, tiga hadis. Lalu kemudian ada hadis yang membantunya dengan muqayyad. Muqayyad disebutkan illahnya. Ternyata illahnya adalah khuyala, iaitu karena sombong. Di dalam kaedah usul fiqh, kalau bertemu antara mutlak dan muqayyad, maka yang diambil adalah hukum muqayyad. Nah, jadi pakai pakaian di bawah mata kaki itu haram dalam beberapa hadis. Ternyata dikuatkan dalam beberapa hadis lain kalau diiringi sifat sombong. Semua ulama sepakat, maka perlu belajar usul fiqh untuk mengambil hukum. Sebahagian hari ini memvonis isbal neraka, isbal neraka. Maka memvonis tanpa melihat ilmunya. Sepakat ulama bertemu dalil mutlak dengan dalil muqayyad, maka yang diambil adalah muqayyad. Muqayyad itu yang ada illahnya, ada pengikat. Ternyata pengikatnya sombong, maka tidak disebut sombong, tidak disebut ahlu neraka. Kalau kita pakai kain sarung, jubah, celana kantor, yang memang itu pakaian harian kita. Ketika kita tanya sama orang yang pakai kain sarung, Ustaz, kain sarungnya di bawah mata kaki, nambung roh. Kata si Ustaz, Pak, ku pombong roh ngalaganya model. Ustaz kata, enggak ada, memang itu pakaian harian, maka tidak masuk golongan isbal. Tapi yang sombong ada sifat. Kenapa dibilang sombong, Pak? Dulu masa jahiliyah, pakaian menjadi penentu prestise. Pakaiannya menyeret-nyeret lantai, seret-seret, itu dianggap orang terbesar di suku itu. Maka disitulah muncul kalau terjadi sombong. Nah, ini jadi apakah dalam solat atau di luar solat? Kalau sombong ada, dalam solat tidak boleh, di luar solat pun tidak boleh. Nah, tapi kalau tidak ada sombong, dalam solat tetap boleh, di luar solat pun boleh, selama tidak diiringi sifat sombong. Itu imam-imam Masjidil Haram, coba lihat jubahnya. Silakan lihat jubah-jubah imam Masjidil Haram, Imam Sudais Syurim. Ini bukan lagi di bawah mata kaki, Pak, mentira-tira di lantai. Besar-besar sekali. Apakah mereka ahlun neraka? Siapa berani bilang mereka ahlun neraka? Makanya jangan memvonis sesuatu tanpa memperluas bacaan dan wawasan. Jadi kalau bisa kita jaga di atas mata kaki, takut-takut jatuh ke sombong, ya itu lebih baik tentunya. Baik, kira-kira begitu, nanti detailnya di pertemuan berikut akan kita perdetil. Yang perlu saya bilang apa? Orang yang pakai pakaian di bawah mata kaki dalam solat, batal tidak solatnya? Tidak. Pernah Bapak baca ada pembatal solat? Silakan nampakkan kitab ke saya. Mana kitab yang menuliskan yang membatalkan solat adalah pakaian di bawah mata kaki? Dari kitab 4 mazhab, silakan bawa, tampakkan. Yang ada ulama mengatakan bahawa isbal membatalkan solat. Tidak ada satu pun. Itu urusannya urusan hati, bukan pembatal solat. Namun kalau kita jaga di atas mata kaki, takut-takut jatuh ke dalam sifat itu lebih baik. Baik.